Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saja ya teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 yang bertemakan Islam dan globalisasi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muh Asyam Ramsi Putra Roy dengan NIM 157. Kemudian, Saya Aletarisku Hadiatman dengan NIM 129. Saya Dina Novita dengan NIM 146. Saya Muhammad Rosyid Abdul Aziz dengan NIM 141. Saya Sakti Junusa dengan NIM 160. Saya Fauzan Bagus Saputra dengan NIM 181. baik, di sini akan kami lanjutkan yaitu dengan memaparkan materi. Kepada pemateri pertama, kami silakan. Oke, baik. Yang pertama yaitu pengertian Islam dan globalisasi. Secara Islam, bahasa berarti selamat, damai, serta sikap patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara istilah, Islam adalah agama wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dengan ajaran pokok keesaan Allah dan persaudaraan manusia. Islam menjadi rahmat dan petunjuk bagi manusia lintas generasi. Secara globalisasi, proses integrasi dunia akibat kemajuan teknologi dan komunikasi yang menghilangkan batas geografis antar negara. Globalisasi meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan mempercepat interaksi sosial. Dampaknya bisa menyatukan atau memecah tergantung cara menyikapi. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif globalisasi. Yang pertama, kemajuan teknologi dalam era globalisasi memungkinkan pendidikan Islam untuk memanfaatkan berbagai platform digital secara lebih maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan media sosial, website, hingga aplikasi pembelajaran daring yang digunakan untuk menyebarkan dakwah, melaksanakan proses pembelajaran online, serta menyalurkan pengetahuan Islam secara luas tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, globalisasi juga membuka peluang besar dalam memperluas jangkauan pendidikan Islam secara lebih formal maupun non-formal. Nilai-nilai Islam dapat disampaikan dengan cara yang lebih modern, kreatif, dan relevan dengan mengikuti perkembangan zaman, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat global, khususnya generasi muda. Selain itu, interaksi antar negara membuat pertukaran ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam menjadi semakin lebih berkembang dan dinamis. Yang terakhir, di sisi lain, globalisasi memungkinkan agama, termasuk Islam, mendapatkan lebih banyak penganut di berbagai belahan dunia. Peningkatan mobilitas manusia seperti imigrasi, perjalanan internasional, dan pertukaran budaya membawa agama ke wilayah-wilayah baru yang sebelumnya belum mengenalnya. Hal ini mendorong terjadinya proses penyebaran agama secara lebih luas serta memperkaya keberagaman budaya dan kepercayaan di tingkat global. Selanjutnya, Nah, di sini dampak negatif globalisasi ya teman-teman. Ada 5 yang sudah kami isi. Yang pertama itu melemahnya identitas dan nilai keislaman, kemudian menguatnya budaya konsumtif, terus keterbatasan sumber daya manusia, kemerosotan moral akibat akses digital, dan yang terakhir dilema antar tradisi dan modernitas. Oke, untuk globalisasi sendiri itu adalah fenomena perubahan sosial mendunia yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat modern maupun umat Islam. Dalam pandangan Islam, globalisasi itu adalah bagian dari sunatullah yang harus disikapi secara bijak dan selektif, bukan ditolak mentah-mentah atau diterima tanpa filter. Islam ini mendorong umatnya untuk mengambil sisi positif globalisasi seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kemudahan akses informasi, serta kerjasama antar bangsa yang sejalan dengan prinsip keadilan dan perdamaian. Namun di sisi lain, Islam juga mengingatkan
umatnya atau mengingatkan kita bahwa dampak negatif seperti sekularisasi, dominasi, budaya barat, terus hedonisme, komuni- dan melemahnya religiositas. Oleh karena itu, sikap yang dapat kita ambil atau yang dianjurkan itu adalah kritis untuk menyaring setiap pengaruh globalisasi dengan tolak ukur syariat, memanfaatkan kemajuan zaman untuk kemaslahatan bersama, sekaligus tetap menjaga iman, moral, dan identitas keislaman agar tidak hilang di tengah arus perubahan global. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh kasus nyata globalisasi. Kasus ini menunjukkan pengaruh ganda media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube atau Twitter terhadap remaja Muslim di era globalisasi. Paparan konten global membentuk pola pikir dan perilaku mereka. Sehingga sebagian remaja terpengaruh pada gaya berpakaian yang tidak sesuai syariat serta gaya hidup konsumtif, hedonis, dan materialistis. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana dakwah yang efektif. Remaja dapat dengan mudah mengakses kajian, ceramah, dan konten edukatif yang membantu memperkuat pemahaman agama. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam menggunakan media sosial agar dapat mengambil manfaat positif dan meninggalkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, Ya, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, tingkatkan literasi digital agar remaja mampu memilah konten media sosial, membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang kedua, perkuat nilai keislaman dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup melalui kajian, membaca Al-Quran, dan mengamalkan nilai seperti menutup aurat, hidup sederhana, serta menjauhi sikap berlebihan. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial secara positif untuk hal bermanfaat seperti mengikuti akun dakwah, membagikan konten edukatif, atau membuat konten bernuansa Islam, sehingga media sosial menjadi sarana memperkuat iman dan menyebar kebaikan. Selanjutnya, Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari ini yaitu globalisasi bisa memberikan dampak positif bagi umat Islam seperti berupa akses pengetahuan, dakwah digital, dan peluang ekonomi. Namun dampak dari globalisasi ini juga memberikan dampak negatif seperti sekularisme, budaya konsumtif, dan kemerosotan moral. Islam sendiri menyikapinya secara moderat dan selektif, seperti menerima yang bermanfaat, menolak yang bertentangan dengan syariat. Solusinya adalah dengan penguatan spiritual sejak dini, pendidikan kritis, dialog antar peradaban, dan pemanfaatan globalisasi untuk dakwah tanpa kehilangan nilai keislaman. Oke, baik teman-teman dan dosen yang kami hormati. Mungkin itu saja apa yang dapat Asik. kami sampaikan. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.